Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbi wa sawabihi wa husnil khatimah ma lutfi wal afiyah wa la ilaha illa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratu Syekh Samir bin Sumair al-Hadrami, Syekh Samir bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Tsumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, wasalisuha ita'uz zakat, yaitu mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Itu kewajiban yang ketiga dari rukun Islam. Apa itu zakat? I'ta'uha liman wujida minal mustahiqin fauran idza tamakana minal adai wujuba ta'mim. Zakat yakni memberikan kepada orang yang didapati dari mustahiqin, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, dan dengan cara bersegera apabila telah berpeluang leluasa untuk menunaikannya, dan wajib memberikannya secara merata kepada 8 orang mustahik. Jadi zakat itu mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan harta yang diberikan kepada mustahik. Jangan dipahami, coba kecilin dong nomor 4. Jangan sampai dipahami zakat itu mengeluarkan sesuatu untuk orang fakir, bukan. Kadang orang kaya juga diberikan zakat nanti. Kenapa? Karena dia sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi enggak ukurannya terus, oh kalau fakir pasti zakat. Enggak, yang kaya juga berhak menerima zakat. Jadi zakat itu harta yang dikeluarkan secara tertentu kepada orang yang tertentu dengan cara yang tertentu. Ini ukuran zakat, dikeluarkannya dengan cara yang merata dan secara secepat-cepatnya. Artinya mustahik itu paling senang kalau zakat diberikan lebih cepat, maksudnya. Iya dong, coba kamu milih, tanya, ini zakat fitrah saya kasih lebaran apa sekarang? Sekarang aja Pak. Ini zakat mal saya mau kasih lebaran apa sekarang? Ya, mereka lebih cepat nerimanya sekarang.
Wahum thamaniyatun, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang. 8 orang itu ya, awaluha yang pertama fakirun. Namanya apa? Fakir. Apa itu fakir? Wahadduhu, dan batasannya fakir adalah waladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalain. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak punya usaha sama sekali. Yang kedua-duanya harta dan usaha yang halal. Duitnya miliaran, rumahnya mewah, tapi jadi wajib diberikan zakat. Jadi jangan dianggap ini mau ukurannya duitnya banyak nggak usah dikasih zakat. Enggak, ada pula yang nanti orang-orang yang kelihatannya rumahnya mewah tetap berhak diberikan zakat, karena yang dituntut di sini pertama adalah harta dan usaha yang. Jadi fakir adalah orang yang tidak punya usaha dan tidak punya harta. Wal muradu bil kasbi, yang dimaksud dengan usaha di sini adalah huwa talabul ma'isyati, yaitu mencari usaha untuk mencukupi kehidupannya. Itu namanya usaha. Kerja itu apa? Kerja itu mencari sesuatu untuk menutupi kehidupannya. Ini orang yang kerja itu mencari sesuatu untuk kehidupan dia, dirinya, bininya, anaknya mau dicukupi. Maka ketika dia melakukan sesuatu untuk mencukupi, itu namanya kerja. Aulahu malun fakot, atau tadi orang fakir yang nggak punya kerja, nggak punya usaha. Atau fakir itu orang yang punya usaha doang, orang yang punya harta doang, tapi nggak punya usaha. Jadi nggak punya harta, nggak punya usaha, namanya fakir. Punya harta, nggak punya usaha. Aulahu malun fakot halalun, dan harta itu harta yang halal. La tasuddu min ju'atihi masadan min kifayatihil umuri al-ghalibi ala mu'tamidin inda tauzi'ihi alaihi in lam yattajir fihi bi khaitsu la yablughu nisfa. Yang namanya fakir, orang yang memiliki harta, bisa juga ini hartanya halal, yang tidak dapat menutupi rasa laparnya dengan menutupi yang mencukupi guna menyambung umur secara umum. Ini pendapat yang paling muktamad dari para ulama. Ketika dibagi-bagikan harta miliknya itu untuk keperluan kehidupan sehari-hari, maka jika ia tidak memperniagakannya pada harta itu, maka sekiranya harta itu tidak akan mencapai setengah kebutuhannya. Ka'an yakhtaja ila asyratin darahima walau wuzi al-malu alladhi indahu alal umuril ghalibi la hassa kulla yaumin arba'ata au agal. Seperti orang yang memiliki uang 10 dirham. 10 dirham itu, 1 dirhamnya 100.000 dah. Kalau 10 dirham berarti berapa? Sejuta. Orang umpamanya membutuhkan 10 dirham, tapi yang dia miliki hanya 4 dirham atau di bawahnya lagi.
Jadi nggak sampai setengah. Kalau kita gambarkan begini. Orang kalau sehari butuh makan, minum itu berapa ongkosnya? Untuk sehari? 50. Berapa kali makan? Sehari? 50. Sehari standar orang hidup berapa kali makan? 3 kali. Berapa itu biayanya? Ah, beras berapa sekilo? Hah? Beras kilo berapa? 10.000. Itu buat berapa kali makan? Sekilo buat berapa kali makan? Wah ya sampai sekilo itu buat 12 orang makan. Jatahnya kalau kita masak kebuli itu beras sekilo itu buat 12 orang. Berarti kalau ini beli beras sekilo buat 3 hari. Itu standarnya tuh. Hah? Apanya? Beras apa? Hah? Beras apa? Di mana belinya? Ah. Sekantong. Lah kalau sama lauk gocap kurang. Hah? Hah? Lauknya kambing dia mah. Hah? Kan kemeknya di warung. Kap 5 lah, kap 5 dikali makan gitu. 15.000 jatah. Pagi, siang, sore, malam. Kalau kebutuhannya kita hitung 50.000, maka yang disebut orang fakir itu hanya punya uang 20.000 lebih kecil atau lebih kecil. Maka itu namanya fakir. Jadi dia umpamanya dia punya hartanya cuma 20.000 hari itu tuh. Yang nggak bisa untuk mencukupi 1 hari. Kalaupun dipakai makan itu nggak kenyang. Kalau tiap hari begitu terus mati dia. Kenapa? Karena kekurangan yang seharusnya sehari 3 kali, sehari cuman sekali. Gitu. Nah, itu pun kewajiban itu untuk dirinya, untuk anaknya, untuk bininya harus terpenuhi. Jadi orang yang kebutuhannya umpamanya 50.000, dia hanya punya uang 20 ke bawah, itu namanya orang fakir. Baik itu dia nggak punya harta, nggak punya kerja, atau punya harta tapi nggak punya kerja, atau dia punya kerja tapi nggak mencukupi hasilnya, nggak punya tabungan lah, nggak punya celengan lagi. Dia punya harta doang, hasil dikasih sama orang nggak sampai 20.000, atau dia kerja, hasil kerjanya nggak sampai 20.000, maka itu namanya fakir, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Miskin itu masih di atasnya fakir, lebih memiliki dibanding fakir. Kalau ini hanya bisa makan 1 kali, itu namanya fakir. Bi khilafi man qadara ala nisfi kafi fa innahu miskinun. Berbeda lagi kalau ia mampu atau memenuhi setengah kebutuhannya, maka orang itu namanya miskin. Wa ama ini tajara fal ibratu bikulli yaumin. Dan apabila ia berdagang, maka yang diperhitungkan adalah
pendapatannya tiap hari, bukan modalnya, bukan. Kamu tokonya serba ada, modal semua nih kamu jualan. Hasilnya sehari berapa? Kok 20 atau ke bawah fakir gitu. Jadi hasil tiap harinya berapa gitu. Lu kerja di pelabuhan berapa? Ada dokumen enggak? Itu belum tim sani tuh. Belum. Ya emang ini yang minta itu, kalau pakai tim sani nggak dihitung di sini. Hitungnya fakir. Itu fakir. Walaupun duitnya. Milioner juga fakir. Sih BKA-nya mah fakir miskin. Terus kaman yaktaju ila asyratin wa yaktasibu kulla yaumin arba'ata fa'gal. Seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, ia memperoleh hasil kerjanya di bawah 4 dirham. 4 dirham atau ke bawah, maka dia namanya apa? Fakir. Aulau kullu minhuma wala yasuddu majmu'uhuma masadan min kifayatihi. Atau fakir adalah orang yang memiliki masing-masing dari dua hal, harta dan pekerjaan, namun tidak dapat menutupi kehidupannya dengan digabungkan keduanya. Coba, punya harta yang nggak cukup, nggak sampai 20.000, atau hasil kerjanya nggak sampai, maka ketika dikumpulkan keduanya nggak sampai 20.000, maka namanya fakir. Yang kedua, wasani miskinun, namanya orang miskin. Apa itu miskin? Wa man qadara ala malin au kasbin au alaihima ma'an, yaitu orang yang memiliki harta, memiliki kerja atau kedua-duanya. Yasuddu kullu minhuma aw majmu'uma min ju'atihi wa masadda min haitsu yablughu nisfa fa aktsara wa la yakfihi, yaitu orang yang dapat menutupi masing-masing dari harta dan pekerjaannya atau gabungan dengan keduanya, bisa untuk menutupi kelaparannya dengan menutupi kebutuhan standar umum, dengan sekiranya harta dan penghasilan itu hanya mencapai setengah kebutuhannya atau lebih sedikit, namun tetap tidak cukup. Seperti contohnya, orang itu butuhnya 50.000, dia punyanya berapa? 25 sampai 40. Yang dia butuhin 50. Tapi harta yang dia simpen, yang dia punya, atau hasil kerjanya dikumpulin, hasilnya cuman 25 sampai, berarti nggak sampai menutupi gitu loh. Kalau tadi di bawah setengah, kalau ini di atas setengah tapi belum cukup. Maka itu namanya apa? Miskin. Wa yamna'u faqra asyafsin wa miskanatahu kifayatuhu binafaqati zauji awil qaribi alladhi yajibu ittifaqu alaihi ka'abin wa jaddin la nahwi amin. Dan dia tidak terhitung sebagai orang fakir atau orang miskin apabila dirinya dicukupi oleh suaminya. Nah, ini dia nggak dihitung miskin nih. Dia nggak punya penghasilan, orang istri kan nggak kerja, punya simpenan juga enggak, tapi dicukupi sama, ya bukan fakir namanya, gitu loh. Fakir itu kalau dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka namanya fakir atau miskin. Kalau dia bisa
mencukupi kebutuhannya tapi diberikan oleh suaminya, maka nggak terhitung orang miskin. Atau kerabatnya yang wajib menafkahi, contohnya siapa? Bapak, kakek, itu wajib menafkahi bawahnya, begitu loh. Maka dia nggak dihitung sebagai orang miskin. Beda kalau dia dinafkahi oleh pamannya. Paman nggak wajib menafkahi ponakan, sedekah namanya, bukan kewajiban namanya. Berarti dia masih terhitung miskin apabila dipelihara oleh pamannya. Tapi kalau yang memelihara kakeknya, ayahnya, maka ketika ayah kakeknya bisa mencukupi kebutuhannya, dia nggak terhitung miskin. Terus wa kadza istighaluhu binawafili wal kasbi yamna'u minha fa innahu yakunu ghaniyan. Begitu pula dia nggak terhitung orang fakir kalau dia rajin ibadah. Sholat sunnah, puasa, ngaji, zikir, sunnah, ngaji, zikir, nggak terhitung miskin. Nggak perlu dikasih zakat. Hah? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Orang yang ahli ibadah, apabila dia bekerja, maka ibadah itu akan terhalangi ya. Kalau dia kerja, maka dia nggak bisa ibadah, tidak bisa melakukan yang sunnah. Apabila dia nggak bisa ngelakuin ibadah, apabila dia nggak bisa kerja, terhalang karena dia ngelakuin yang sunnah ibadah, maka berarti dia dikategorikan sekarang jadi orang yang kaya. Kenapa? Kalau orang itu meninggalkan zikirnya, meninggalkan wiridnya, meninggalkan ibadahnya, maka dia harus kerja. Orang yang kerja nggak bisa ngelakuin wirid sunnah. Ini sunnah, ini bukan wajib, bukan yang sunnah. Maka orang yang ahli ibadah sunnah, pendapat ulama, tidak terhitung sebagai orang miskin. Wala yamna'u dzalika istighalu bi ilmi syar'i. Dan namun tidak menghalangi akan disebut orang fakir atau miskin dengan kesibukannya belajar ilmu syar'i atau ilmu alat, ngaji fikih, mondok, ngaji ilmu, sampai nggak sempat kerja, tetap dihitungnya fakir miskin. Kalau tadi dia nggak sempat untuk kerja karena ibadah sunnah, terhitung orang kaya. Kenapa? Karena ngaji fikih, ngaji di sini ngaji yang jadinya bentuknya kewajiban, bentuk sesuatu yang wajib, maka kewajiban itu ketika dia melaksanakannya kewajiban tersebut, maka dia tidak terhitung sebagai orang dia masih tetap terhitung orang yang fakir miskin. Beda lagi nanti kalau dia ngerjain yang fardu kifayah. Kalau yang fardu kifayah dia kerjakan sampai terhalang dia untuk bekerja, masih dia sudah nggak terhitung sebagai orang yang fakir miskin. Jadi ini ada ukurannya di sini. Mau dihitung fakir yang bagaimana, dihitung miskin yang bagaimana. Li'anal fardhu kifayah idza kana zaidan alal ilmi halati wa illa fa fardun ain kama bayyana dzalika Syekhuna Ahmad Az-Zahra Ahmad An-Nahrawi.
yaitu sesungguhnya hal yang menyibukkan orang itu belajar ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Maka hukumnya fardu kifayah, dia masih terhitung orang apa? Dia sudah tidak terhitung orang yang fakir. Tidak terhitung orang fakir miskin. Namun apabila keadaannya telah melebihi dari ilmu syariah yang harus dikuasai, artinya yang wajib-wajib, yang pokok-pokok seperti belajar tentang sholat, belajar puasa, belajar zakat yang wajib, maka ketika itu dikerjakan maka hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Maka orang yang demikian masih terhitung sebagai orang yang fakir. Wala yamna'u dzalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wa thiyabun wa kudubun lahu yakhtajuha wa malun lahu ghaibun bimarhalatain, dan tidak menghalangi dia disebut sebagai orang fakir miskin oleh adanya rumah yang dia miliki, para pembantu-pembantunya, pakaian-pakaian, dan kitab-kitab yang dimiliki, yang ia membutuhkan semua itu dengan harta yang gaib, yaitu yang tidak ada pada dirinya, berada di antara jarak 2 marha latain, yaitu 88 kilo, atau kita ambil 90 kilo. Jadi orang yang punya harta, rumah, punya banyak baju, punya apa, pembantu, tapi nggak bisa nyukupin kehidupannya, nggak punya harta yang bisa dimakan, nggak punya penghasilan, terhitung sebagai orang. Jadi jangan diukur, oh ini mah rumahnya gede, masa sih miskin. Ngukurin jangan rumahnya, punya duit nggak dia, gitu loh. Iya, begitu. Jangan ukuran rumah gede jadinya kaya. Atau wa mu'ajalun fa yu'ti ma yakfihi ila ayasila maluhu aw yahulul ajalu li'anal an fakirun aw miskinun. Atau hutang bertempo, atau orang yang memiliki hutang bertempo, dia punya utang kreditan, utang tempo, maka termasuk dia orang parkir. Apabila maka dia orang yang berhutang tempo itu bisa mendapatkan zakat yang mencukupinya sampai datang hartanya sendiri, atau sampai lunas hutang bertemponya, karena sesungguhnya ia saat ini dikategorikan sebagai orang yang fakir atau miskin. Jadi jangan dikira kalau orang apa rumahnya gede, kredit, motornya banyak, kredit, kok kredit, terus dikira kaya. Enggak, itu Pak. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan untuk bayar. Lah kalau dia kok nggak punya harta untuk bayar, maka dia harus dikasih zakat untuk membantu bayarin kreditannya tadi. Tapi halal ini, bukan yang haram. Wasalisu, yang ketiga, amil. Fakir, terus miskin, terus amil. Apa itu amil? Pengelola zakat. Pengelola itu siapa saja? Pertama, penarik zakat. Yang kedua, penulis harta zakat. Yang ketiga, pembagi harta zakat. Yang keempat, pengumpul harta zakat. Jadi
Jadi nggak cuma bagi doang, bagian nulis, bagian ngumpulin, bagian ngambil, bagian nganterin, termasuk amil. Tapi yang tidak dapat gaji dari pemerintah, gitu loh. Gaji pemerintah dapat, zakat dapat, serak maruk loh namanya. Kalau dia itu qadhi, dia itu digaji pemerintah, kemudian dapat tugas untuk bagi zakat, dia nggak boleh ngambil dari harta zakat itu, kecuali dia nggak digaji sama pemerintah. Dia dapat tugas bagi zakat, narik zakat, maka dia mendapatkan bagian dari zakat. Basis kelembagaan. Iya, kalau dia digaji nggak dapat. Warabi'u al-mu'allafatu in qasamal imamu wa hum arba'atun man aslama walakinnahu dha'ifun yakinin wa wal iman. Yang keempat itu yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Tapi ada kategorinya, nggak semua orang yang baru masuk Islam itu diberi zakat. Dulu mungkin begitu. Orang baru masuk Islam, lemah imannya, nah dibantu biar kuat. Ada orang masuk Islam, kuat imannya, dibantu biar apa? Ngajak orang lain masuk Islam. Kasih. Gitu loh, bukan yang penting mu'alaf kasih. Enggak. Mu'alaf sekarang boro-boro ngajak bininya masuk. Dirinya kadang keluar lagi kan repot. Lah itu makanya. Yang dikasih yang pertama yaitu man aslama walakinnahu dhaif. Dhaifu yakinin wa wal iman. Itu orang yang baru masuk Islam, lemah keyakinannya, dia dikasih. Atau kuat imannya, qawiyun. Walakin lahu syarafun fi qaumih. Dia kuat iman tapi dia punya kedudukan di kaumnya. Kasih dia. Untuk apa? Ngajak kaumnya masuk Islam. Yang ketiga, auman yakfinan syarrun man yalihi minal kufar. Orang yang dapat membela kita akan kejahatan orang-orang yang berdekatan dengannya dari orang-orang kafir. Preman kafir masuk Islam umpamanya. Kasih zakat, kenapa? Preman lain biar nggak berani, gitu loh. Kenapa? Wah, ada dia masuk Islam, udah tenang, kalah kita dah gitu. Artinya dikasih agar dia mau mengamankan orang Islam dari kawan-kawannya yang kafir. Nah, kasih. Yang keempat, waman yakfina syarrun mani'iz zakat. Orang yang dapat membela kita dari kejahatannya orang-orang yang menolak zakat. Ini mu'alaf, baru masuk Islam. Tapi dia bisa mengajak orang-orang yang nggak bayar zakat itu untuk bayar zakat. Oh, kasih dia. Oh, harus kita jaga ini, kita pelihara ini orang-orang ini. Jangan sampai nggak kita kasih zakat. Maka dikatakan di sini, fadhani kismanil akhiraini, yaitu yang dua akhir, orang yang preman masuk Islam atau orang yang bisa membantu kita membela orang-orang yang menolak zakat. Maka yang kedua ini, idza kana i'ta'uhuma ahwana alaina min tajhizi jaisin naba'atuhu likufarin aw mani'iz zakatin, yaitu orang yang apabila dia diberi zakat kepadanya keduanya itu ongkosnya lebih ringan
dibandingkan kita mempersiapkan diri pasukan untuk ngelawan orang-orang preman-preman tadi, kafir tadi yang mengancam orang Islam, atau untuk ngeluarin harta atau biaya perang untuk narikin orang-orang yang nolak zakat. Jadi ini umpamanya ada di suatu daerah preman-preman yang gagu orang Islam. Ini kalau kita ngatur pasukan, kita kirim pasukan ke sana, ongkosnya gede, pasukannya sekian, senjata sekian, sekian. Lah, tapi kalau kita ngasih zakat sama orang ini, murah biayanya. Terus dia yang kita kasih zakat itu merasa mulia, terhormat, kemudian mau membantu kita mengamankan dari, ayo kasih gitu loh. Tapi kok ada preman masuk Islam, nggak manfaat apa-apa. Buat apa? Apanya? Perasaan doang kasihan. Toleran lah. Uangnya kebanyakan gitu maksudnya. Nggak seneng-senengnya, ini bukan cerita seneng-seneng. Ada keuntungannya enggak, ada kepentingannya enggak gitu loh. Wa amma qismanil awwala ini, kalau yang kedua pertama itu enggak diberikan syarat. Terus yang kelima, wal khamisu ar-riqabu wa hum al-mukatabun, yaitu budak. Yang budak itu budak yang mukatab. Budak mukatab yang bagaimana? Budak mukatab itu budak yang berada dalam proses pembebasan dari tuannya dengan mengganti harta yang harus dibayar oleh budak tersebut. Jadi ada budak yang sudah pengen bebas sebagai budak. Terus dia bikin perjanjian. Saya si tuannya ngomong, kamu akan saya bebaskan kalau kamu bayar sama saya. Berapa? 10 juta. Dicicil sekian kali. Nah, ketika oke, siap, tanda tangan. Maka orang yang berposisi seperti itu berarti dia membutuhkan uang untuk apa? Nyicil. Maka ketika dia butuh uang untuk nyicil, maka dia wajib menerima zakat. Zakatnya dikasih untuk apa? Bantu dia. Maka budak tersebut ayu tauna ma yu'inuhum alal itqi in lam yakun ma'ahuma ma yafi binujumihim walau bi ghairi idzni sayyidihi. Budak itu diberikan bagian zakat yang dapat membantu mereka untuk memerdekakan diri jika tidak terdapat bersama mereka sesuatu yang dapat melunasi cicilan tersebut kecuali harta zakat itu, walaupun tanpa dengan seizin tuannya. Dan disyaratkan, ada syaratnya, beberapa syarat. Itu budak itu punya persyaratan, wa qaunul kitabati sahihatan bi an yastawfiqa syurutaha wa arkanaha. Maka orang-orang yang punya akad mukhatab sebagai budak itu harus memenuhi syarat dan rukun. Kalau syarat rukunnya enggak terpenuhi, maka walaupun dia budak mukhatab, tetap dia tidak boleh nerima zakat. Yang syaratnya ada 4. Yang pertama, ahaduha rakikun, berstatus benar-benar budak. Wa syurita fihi ikhtiyarun wa adamu siban wa adamu saiban wa jununin
wa alla yata'allaqa bihi haqqun lazimun kal marhun. Ini wa adamu sobiyan ini. Dia bukan termasuk anak kecil, bukan termasuk orang gila, dan dia tidak terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan penggadaian budak yang sedang digadai. Umpamanya saya punya budak, tolong saya punya duit dong, minjam duit, ini budak saya pegang dah. Nah, budak yang digadai ini nggak boleh dapat zakat sampai selesai dia digadaikan. Yang kedua syaratnya sighatun, adanya sighat yang diucapkan oleh keduanya, dari apa? Tuannya dan juga si budaknya. Terus yang ketiga iwadun wa syurita fihi kaunuhu dainan au manfaatan muajjalan binajmaini fa aktsara wala yajuzu aqallu min najmaini. Adanya ganti rugi yang diisyaratkan dalam ganti rugi itu berupa hutang atau manfaat yang dibuat bertempo dengan minimal 2 kali angsuran atau lebih, yang tidak boleh kurang dari 2 angsuran. Kamu saya bebaskan, kasih uang, ada ganti rugi nih. Atau kemanfaatan, kamu saya bebaskan tapi tanam pohon dulu 300 batang. Nah, ini bukan uang kan, tapi mau dimanfaatkan. Kemanfaatan apa? Untuk nanam sesuatu. Seperti zaman Nabi ada begitu. Di antaranya siapa? Sahabat Nabi, di antaranya Salman Al-Farisi, yang ketika mau dibebaskan, berapa ongkosnya? Emas 1 kilo, pohon kurmanya 300 batang. Berapa itu? Hah? Budak loh ini. Kalau ini pengen bebas, harus bayar nyicil segitu kamu. Kalau enggak, kamu enggak bebas. Jadi budak itu enggak ada yang ceban, enggak ada. Hah? Budak itu minimalnya M. Sahabat Abu Bakar itu kalau bebasin budak 1M, 2M, ini bebas kamu. Bayangin nanti 1 kilo emas itu berapa? Sekilo berapa? 1 gram berapa? 1 juta kali 1000 berapa? Hah? 1 juta kali 1000 itu minimal segitu coba. Ditambah pohon kurma 300 batang. Nanti 300 batang mau nanam gimana? Maka saya kata Nabi, ya sudah sini Salman, apa? Ini emasnya bawa, kamu timbang sana. Ini buat kamu, emasnya timbang. Sampai ke tuannya, bingung tuannya. Ini emas segini doang. Iya, timbang dulu. Timbang sekilo lebih. Ini kok berat amat, emas apa? Emas kecil tapi kok berat. Timbang aja. Memang saya curang, ini kan emas, buka tengahnya emas, mau ngomong apa itu. Nah, sahabat-sahabat yang lain bantu, ada yang ngasih 2 pohon, 3 pohon, 5 pohon, nah, sampai tanam semua lengkap baru bebas dia. Itu perjuangan budak begitu ya. Kalau ada apa yang harus dibayar dengan rupa demikian, maka termasuk dia memenuhi syarat rukun. Yang keempat, dia tidak dalam sebuah paksaan. Ini apa, orang-orang yang keberapa itu? Yang kelima ya? Riqab yang kelima. Yang kelima adalah riqab. Itu orang-orang yang harus
yang ketika dia punya perjanjian untuk membebaskan dirinya. Nah, yang nggak boleh apa? Anak-anak, orang gila, atau orang yang nggak bisa membelanjakan hartanya, maka ini nggak bisa dapat harta ini. Atau orang yang murtad, nggak bisa dia mendapatkan harta zakat walaupun dia riqab, walaupun dia adalah seorang budak. Yang keenam, wasadisu al-gharimu, yaitu orang yang punya utang. Nanti coba dengerin barangkali masuk ke sini. Iya, jangan sampai. Hah? Iya, biar tahu ini yang saya yang mana nih bagiannya gitu. Orang yang punya hutang, yang pertama, man tadayana li nafsihi min amrin mubahin ta'atan kana aula wa in sarrafa fi maksiatin. Yang pertama, orang yang berhutang untuk pribadinya. Dia datang ke rumahnya orang mau utang untuk pribadinya sendiri. Dan itu diperbolehkan, orang mau utang boleh, yang penting dia, yang nggak boleh itu saya pinjem uang dari kamu ini, saya kembalikan ini lagi, itu nggak boleh. Utang itu harus pinjem yang ini, kembali jangan yang ini, nggak boleh. Kalau pinjemnya ini kembali ini namanya saya nggak jadi ngutang, itu bukan bayar utang. Iya, harus ganti yang lain, namanya bisa bayar lah. Kalau pinjemnya itu simpen, besok ini itu pura-pura ngutang namanya, bukan ngutang itu. Nggak boleh, haram begitu. Kalau nggak jadi dipakai ya kembalikan, saya nggak jadi ngutang, ini saya pulangin, masih utuh uangnya, nggak ganti gitu loh. Seri juga sama, lo lihat aja gitu. Jadi utang itu kamu boleh ngutang sama orang, yang penting kamu utang dengan cara yang halal untuk beli sesuatu yang halal. Maka orang yang demikian ini boleh menerima zakat. Walaupun kemudian harta itu ada yang dibelanjakannya untuk perkara yang haram, untuk maksiat, tapi bukan dari awal utangnya itu untuk maksiat, bukan. Saya utang dong mau judi, nggak boleh itu, nggak dikasih, nggak dihitung sebagai orang yang dibantu dalam masalah zakat. Au fi ghairi mubah, atau hutang untuk perkara yang tidak diperbolehkan, seperti apa? Kahomrin wataba, tapi kemudian dia taubat, wa dzunna sidquhu fi taubatihi aw sarrafahu fi mubahin, yang kemudian orang tahu dia telah betul-betul taubat. Dulu pernah pinjam duit untuk maksiat, kemudian dia taubat, nah sekarang dia dikasih zakat untuk ganti dulu. Nah, karena sekarang dia sudah enggak maksiat lagi, enggak dipakai minum lagi, enggak apa, maka dia perlu dibantu untuk bayar. Wa yu'ti 'alal hajati bi an yahulla dainu wala yaqdiru ala wafaih. Maka ia diberikan zakat menyertai kebutuhannya dengan sekiranya tiba jatuh tempo pembayaran hutang dan ia tidak mampu untuk membayarnya, dibantu. Kapan hutangnya bayarnya? Tanggal sekian, berapa jumlahnya sekian, nah bantu nyicil. Au tadayana li islahi dzatil hal bainal qaumi ka an khafa fitnatan baina qabilatain tanaza'ata bisababin qatilin walau ghairu adamiyin bal walau kalban. Yang kedua, orang yang hutang bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan suatu daerah.
untuk mendamaikan suatu kondisi di antara dua kelompok umpamanya. Seperti dua kelompok mau ribut. Dua kelompok mau ribut gara-gara ada yang mati. Sapinya ditabrak mati, atau kucingnya ditabrak mati, sampai anjingnya mati, sampai terjadi keributan. Biar nggak ribut, apa masalahnya? Minta ganti gua. Berapa? 1 juta. Gua yang nanggung. Utang. Den tapi bukan cash, bukan. Saya yang nanggung tapi nanti dia utang bukan untuk dirinya sendiri, maka itu juga dibantu. Nah, karena dia punya kepentingan untuk nyelamatin orang banyak. Fatahammala dainan taskinan lil fitnati wa yu'ta walau ghaniyan. Lalu ia menanggung hutang guna menenangkan terhadap gejolak itu, maka ia berhak diberi zakat walaupun dia orang yang kaya. Jadi nggak harus orang fakir doang yang terima. Gua nanggung orang ini gimana nih? Ya udah kita bantu dah nih, walaupun kamu orang kaya, karena utangnya bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingannya orang lain. Kalau sekarang ada di Hela apa? Masjid mau bangun masjid. Saya utang ke material atas nama saya, bukan atas nama masjid. Berarti saya punya utang untuk kepentingan masjid. Nanti zakatnya buat saya. Buat saya bayar utang. Jadi kalau ada orang zakat ke masjid kan nggak boleh. Masjid bukan termasuk menerima zakat. Jadi yang terima zakat siapa? Di antaranya gharib, orang yang punya utang. Caranya apa? Saya utang untuk kepentingan masjid. Nanti zakat yang itu kiai sekarang banyak begitu tuh, diputar-putar begitu tuh. Namanya dihelah. Gimana caranya uang zakat masuk ke masjid, tapi caranya pakai hutang lewat sini, pinter-pinteran begitu. Au tadayana li dhamanin ayu'ta in a'sara ma'asili wa in lam yakun mutabarri'an bidhamni. Yang ketiga, orang yang hutang dengan gadai jaminan, maka ia diberikan zakat jika ia sengsara beserta keluarganya, meskipun dirinya tidak sebagai penderma dengan penjaminan tadi. Orang yang utang sama orang pakai jaminan, nah gara-gara dia jaminan itu dia jadi nggak punya harta lagi gitu loh. Uang yang dia utang dipakai habis, nggak bisa, sekarang nggak bisa bayar. Namanya jaminannya pakai motor alat untuk ngojek, duitnya habis untuk biaya yang dia penting, rumah sakit umpamanya, motor nggak bisa ditebus, maka dia wajib menerima zakat. Jadi utang juga ada urutannya, nggak sembarang utang. Terus yang ke-7 ya. Wasabi'u sabilullah wa hum al-ghuzzatu al-mutatawwi'una bil jihad.
Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalannya Allah, yaitu berjuang membela agama Islam. Ai alladzi la rizqa lahum fil fa', yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari fa'. Fa' itu harta rampasan dibagi nggak kebagian. Maka mereka diberikan zakat walaupun mereka orang yang kaya. Untuk apa? Menghormati dia sebagai pejuang. Ini apa? Jelas namanya orangnya orang yang betul-betul harus orang yang berjuang. Sekarang ada enggak? Lah ada perang enggak? Paling jalan-jalan doang sono-sono, masuk desa bersih-bersih. Gimana mau apa berjuang dari. Terus wasamin yang ke-8 Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Wa ala kismain, ada dua macam atau dua golongan Ibnu Sabil. Yang pertama majazin, secara majazi wa al-munsi'u safarin min baladin maliz zakat, yaitu orang yang baru akan mengadakan perjalanan berangkat dari negeri penyalur harta zakat. Yang kedua wa hakiki, yaitu Ibnu Sabil secara hakiki wa marun bi baladi zakati fi safarihi wa dzalika in ikhtaja bi an lam yakun ma'ahu ma yusiluhu maqsadahu au malahu. Dan pemberian zakat itu jika Ibnu Sabil itu membutuhkan, seumpamanya tidak terdapat bersamanya suatu bekal yang dapat mengantarkannya ke tempat tujuan atau ke tempat harta itu berada. Wa yu'ti malan lahu aslan, maka bagian zakat diberikan kepada orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Wa kadzalika man lahu malun fi ghairil baladi al-muntaqali ilaihi bi syartin alla yakuna safaruhu maksiyatun. Begitu pula diberikan zakat kepada orang yang memiliki harta di selain negeri yang dipindahinya, yang disinggahinya, ditinggalinya, dengan syarat bahwa kepergiannya bukan untuk suatu kemaksiatan. Yaitu orang yang Ibnu Sabil itu datang dari Jawa, Jakarta tempatnya orang bagi zakat. Dia mau ke Jakarta, sampai jalan habis, belum sempat sampai, belum nggak bisa pulang ke, maka dikasih dia. Atau yang sudah sampai ke Jakarta, maka dia mendapatkan jatah bagian dari harta yang harus dibagikan kepada dirinya. Qala fil misbah wa qila lil musafiri Ibnu Sabil litalabusihi bihi au bisabili wa tariq. Qalu wal muradu bi Ibnu Sabil fil ayati maninqata'a an malihi. Intaha. Syekh Ahmad Al-Muqri di dalam kitabnya Al-Misbah beliau mengatakan musafir, dikatakan musafir sebagai Ibnu Sabil, anak yang berada pada perjalanan, karena terkait erat dirinya dengannya, yaitu dengan jalan dan jalanan. Makanya dimaksud dengan ulama, dengan Ibnu Sabil adalah orang yang
terputus dari hartanya, gitu loh. Terputus dari hartanya, kehabisan duit, bukan orang yang musafir itu semuanya dikasih santunan, bukan. Orang musafir boleh dikasih santunan, tapi ketika dia memang betul-betul nggak punya duit, nggak ada hartanya, habis di tengah jalan. Nah kalau dia orang kaya bagaimana? Ya walaupun dia orang kaya, di situ dia nggak punya duit, nggak bisa pulang, maka dia berhak minta uang zakat di situ. Di sini yang bagi zakat mana? Oh sana minta zakat dong, uang zakat. Orang minta uang zakat itu bukan minta uangnya orang, haknya sendiri, itu hak saya memang. Kalau memang kamu termasuk orang yang 8 asnaf tadi, maka kamu berhak untuk minta hak itu. Saya nggak minta uang kamu, minta uang zakat yang berhak dikeluarkan, harus dikeluarkan uang itu. Untuk siapa? Untuk 8 orang ini. Kalau kamu masuk ke dalamnya, boleh kamu minta uang itu. Jadi bukan minta uangnya orang emas, enggak. Ini saya mau minta hak saya. Sini uang saya. Nah, kalau uang kamu ini mustahik, saya mustahik, wajib dikeluarkan uang itu. Maka dia berhak untuk memintanya. Dan ada pula orang yang betul-betul sama sekali terputus hartanya, nggak punya duit sama sekali, di tengah jalan, di negerinya orang, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat dari asnaf yang ke-8. Ini semuanya ada jumlahnya 8 orang. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang untuk menjelaskan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim